warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Tracy Wulandari dalam program Inspiratalk. Kali ini bekerja sama dengan Lab TV Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan. Pemirsa, Indonesia dikenal dengan kaya sumber daya alam, manusia, dan lingkungan. Untuk itu, di segmen kali ini kita akan berbincang bagaimana terkait dengan pelestarian kebudayaan di lingkungan kita, khususnya di Jawa Barat. Karena telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang begitu luar biasa, kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama kita akan sapa Ibu Dr. Anda Dwi Ratna Nur Hajarini, selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 9 Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wilujeng Sumping di Lab TV Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan nih Ibu. Atur nuhun, terima kasih Mbak undangannya, terima kasih sekali. Oke, Alhamdulillah terima kasih Ibu di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan nih ke sini untuk mengedukasi kita semua, memberikan informasi kepada Gen Z dan juga milenial, semua pemirsa Inspira TV terkait bagaimana pandangan kita terkait dengan kebudayaan yang sekarang ini mulai terkikis begitu Ibu Ratna. Dan pemirsa, di sebelah Ibu Ratna ada juga Ibu Dr. Hajah Nuratih Devi Afandi, selaku dosen komunikasi budaya ilmu komunikasi FISIP Universitas Pasundan. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum Bu Ratih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tresia. Sudah tidak asing lagi nih Bu Ratih ya, banyak fansnya kalau di FISIP. Aduh. Nanti kita juga akan minta pandangan terkait dengan bagaimana dari sisi akademisi kita harus mencermati dari segi pelestarian kebudayaan, karena memang kita harus diingatkan nih, karena secara tidak sadar kita itu berperan penting sebetulnya dalam melestarikan kebudayaan. Mungkin saya ingin langsung saja ke Ibu Ratna. Terkait dengan pelestarian kebudayaan ini biasanya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun BPK ini sekarang ini rasanya andil dalam hal pelestarian, khususnya di lingkungan Sungai Citarum yang merupakan yang sangat terkenal di Jawa Barat. Itu bagaimana nih Bu Ratna awalnya gitu? Padahal kan BPK ini di bawah Kemendikbudristek ya? Betul Mbak, iya. Jadi gini, mungkin untuk teman-teman muda kita semua nih dan BPK sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan, izin sekalian mengenalkan, karena nanti keliru-keliru dengan BPK yang satu gitu, Badan Pengawas Keuangan. Memang betul-betul. Tetapi ini Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi budaya ini semut nih bisa masuk kemana-mana nih, termasuk lingkungan gitu ya. Jadi lingkungan tidak semata-mata lingkungan mungkin miliknya KLH atau apa yang lingkungan hidup. Kemudian budaya bisa masuk ke sana juga karena ada satu strategi kebudayaan, isu kebudayaan yang diangkat oleh Kemendikbud tahun 2024 ini, tahun terakhir. Isu itu salah satunya adalah keragaman, menjaga keragaman hayati. Ini isu lingkungan di sepanjang sungai yang sangat fenomenal di Jawa Barat. Citarum itu menjadi sangat menarik untuk kita perbincangkan, dan harapannya sih tidak hanya sebatas kita perbincangkan, tetapi bagaimana kita bisa sama-sama mengelola Citarum yang sangat fenomenal ini. Dan itu jalur peradaban, itu jalur kebudayaan yang dari hulu ke hilir. Ini ceritanya panjang sepanjang Citarum mungkin, yang ratusan kilometer, ya hampir 300 kilometer dari hulu ke hilir. Jadi budaya ini masuk ke sana Mbak. Jadi tidak semata-mata kami berbicara tentang airnya, tapi air ini dari sudut kebudayaan seperti apa sih gitu, dan peran apa nanti yang bisa kita mainkan di situ bersama-sama dengan banyak pihak nih, pemangku kepentingan. Dan tahun ini juga ini sangat krusial. Di hari-hari ini juga ada World Water Forum di Bali. Di Bali, Bu? Di Bali. Dan itu berbicara tentang air yang berkelanjutan begitu. Jadi
ini mungkin akan sangat menarik nanti perbincangan itu. Kita akan bareng-bareng omongin gitu kira-kira. Nah, ini menarik ya bahwa berbicara Sungai Citarum tidak hanya sekedar lingkungan berupa sungainya, tetapi ternyata kalau misalnya kita kaji juga dari segi budaya, sejarahnya ini sangat menarik untuk diketahui khususnya untuk zilenial dan milenial yang memang selama ini tidak ngeh begitu ya. Ini berbicara tentang fenomena yang sangat seksi terkait Sungai Citarum. Ini informasi yang saya terima, Ibu Ratih ini pernah memiliki pengalaman yang luar biasa di beberapa tahun yang lalu, pernah mengikuti Genesis program, begitu betul. ya. Itu program seperti apa sih, Bu Ratih? Mungkin boleh cerita nih. Ya, jadi Genesis itu sebuah program yang diadakan di Jepang saat itu, Japan East Asian gitu ya, Youth Forum. Di sana kebetulan isunya itu dari Indonesia itu Citarum. Saya juga sebetulnya ketika saya dibilang isunya dari Indonesia kan luas, kok Citarum gitu. Dari sekian luasnya Indonesia ya? Sungai di Indonesia, coba kita Banyak tanya ya? sama expertnya, Ibu ada berapa sungai di Indonesia? Nggak kehitung ya. Terus sekarang kenapa kok Citarum? Dan ternyata ketika dijelaskan, Citarum itu disebut aduh, gak tega nyebutnya, Bu. Apa nih, Bu? Toiletnya dunia. Toiletnya dunia. Oh my God. Saking dia besar dan kotor. Besar Nah, jadi Indonesia yang dibilangnya surga, ya nggak sih? kaya Di sini kan, sumber iya daya kan, alamnya. musimnya cuma 2, kita nggak harus adaptasi 4 musim ya, Bu ya. Tapi di situ disebut sebagai toiletnya dunia. Saya juga, wah, seberapa parah gitu ya. Akhirnya ternyata ditelusuri itu mereka dari pihak Genesis itu mengundang saya saat itu untuk melihat dari sisi kebudayaannya, Bu. Jadi apa nih yang hilang? Karena kan Citarum itu apa tadi sumber hayati ya, Bu ya. Ya itu semua banyak kehidupan lah di sana ya. Air itu kan sumber air di Jawa Barat. Nah, dari sekian banyaknya sungai kenapa sih terpilih Citarum? Karena ternyata ada tagline, ada label tersebut. Sebegitu mengerikannya. Dan ternyata punya telisik banyak yang broke down lah di sana. Bukan dari pandangan kita terhadap sungai ya, kemudian bagaimana orang tidak peduli akan kebersihan, orang tidak peduli akan sampah, orang tidak peduli akan alur sungai itu harusnya ke sini, pengen bikin perumahan dibelokin ke sono gitu ya. Dan mereka tidak memikirkan ini harusnya kemana arus airnya. Dan ternyata semengerikan itu. Dan pada saat itu saya diminta untuk melihat dari sisi kebudayaannya. Dan kebetulan pada saat itu memang ada beberapa hal yang menjadi highlight dari kebudayaan yang boleh jadi bukan harus kita bangun, tapi kita sudah punya, tapi get realize about it itu agak sedikit susah. Mungkin tadi sama Mbak Tresia disebutin zilenial dan milenial yang mungkin memang harus ada penetrasi khusus gitu ke mereka. Kurang lebih kayak gitu. Waktu itu programnya sekitar 2 minggu saya di Jepang dan mempresentasikan apa sih dari sisi budayanya itu. Gitu. Nah, ini menarik dari segi budaya juga mereka menyoroti Sungai Citarum, dan kalau misalnya dilihat ini dari segi budaya memang banyak sekali. Nah, ini dari segi budaya apa saja yang kira-kira mungkin kita semua belum terlalu aware dengan budaya? Ada budaya apa saja sih, Bu? Dari kalau kita lihat dari sisi sekitar lingkungan Sungai Citarum itu, Bu Ratna. Oke. Jadi Citarum, sungai yang tadi saya bilang itu jalur peradaban di masa lalu. Di masa kini tadi sebagian sudah disampaikan Ibu Ratih. Dan kemudian sebenarnya Citarum juga untuk kehidupan kekinian ini banyak sekali yang dari sana. Ini sumber pembangkit listrik, pertanian, kemudian untuk keseharian, pasokan air bahkan sampai ke Jakarta itu dari Citarum. Betul. Dari Citarum. Yang listrik bahkan sampai ke Madura atau Bali begitu. Dan kemudian sepanjang Sungai Citarum yang hampir 300 km itu punya banyak sekali tinggalan budaya, baik yang tangible maupun intangible, yang ada di hulu hilir, menandakan bahwa salah satunya yang ada di hulu itu dekat dengan Citarum, tidak persis sama di sisi kiri kanan persis begitu, tetapi anak-anak sungai Citarum gitu. Ketika kita bicara Citarum, tentu anak-anak sungainya ini akan
ikut memberi andil dalam mewarnai kebudayaan gitu, dan kemudian manusianya juga. Nah, di hulu itu ada Bojong Menje, ada candi Bojong Menje di daerah mana itu Ibu? Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung. Kabupaten di bagian Bandung. hulu gitu ya. Di Nuno masih terus itu kemana ya? Ya di bagian hulu. Iya. Ini dekat dengan Gunung Wayang. Gunung Yang Wayang. kemudian di sekitarnya itu kan ada Jauh. apa ini, sumber air ya nanti yang akan ke Cisanti begitu. Dan kemudian di hilir itu ada peninggalan yang cukup besar dari Tarumanegara. Rekan-rekan muda nanti bisa langsung browsing. Ada apa sih di ujung sana? Di muaranya Citarum itu ada kebudayaan Buni. Itu jauh sebelum masa sejarah, atau itu berhimpitan antara prasejarah dan sejarah gitu. Iya. Jadi masih ada tinggalan-tinggalan yang bisa dilihat. Kemudian agak lebih muda di abad-abad ke-5, abad ke-6 begitu. Jadi kira-kira di tahun 500, abad ke-6 berarti tahun 500-an. Ada tinggalan Tarumanegara yang sekarang kita kenal Percandian Batu Jaya. Belum lagi ada di Gua Pawon itu ada kerangka manusia purba yang kita temukan di sana. Juga budaya-budaya yang sampai sekarang masih hidup seperti batik yang dulu awalnya adalah dengan pewarna alam. Nah, ini pewarna alam ini tarum. Pohon tarum. Jadi tarum itu artinya pewarna alam gitu. Tarum itu sebagai pewarna alam. Oh. Jadi ada macam-macam ada macam-macam tarum aroe, indigo vera yang kemudian kita kenal indigo vera dan sebagainya. Tanaman endemik yang ada di dekat Citarum itu tarum arui namanya. Jadi ada juga jenis tanamannya ya begitu ya Ibu Ratna. Dan itu untuk pewarna batik yang sekarang mulai kemudian banyak dikembangkan terkait dengan kelestarian lingkungan. Ya. Kembali ke pewarna-pewarna alam. Tentu ini juga akan menjadi sebuah diskusi yang cukup ketika kita kembali lagi ke alam. Belum lagi ungkapan tradisional yang terkait dengan sungai, kemudian ada ritual-ritual adat, masyarakat adat yang masih dengan pola sebenarnya di masyarakat adat ini sangat dekat dengan alam. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan alam, kemudian menjaga alam, harmoni antara manusia, alam dan penguasa. Jadi harmoni inilah yang kemudian banyak itu kita temui kearifan lokal yang memiliki nilai penting untuk menjaga kelestarian alam, termasuk Sungai Citarum. Jadi ada pantangan-pantangan nebang pohon mungkin di dekat-dekat sungai. Yang dulu memang kemudian jadi ada pantangan itu apa ya kalau bahasa Sundanya? Pamali tidak boleh dan sebagainya. Tetapi mengapa sih ini tidak boleh? Nah, itu yang kemudian mungkin ayo bareng-bareng kita kemudian angkat itu di samping kearifan lokalnya memang tidak boleh, itu pantang. Itu dulu ini untuk yang di sini ada siapa gitu. Kalau Jadi kita ada angkat asal nilainya. muasalnya, Ya, begitu ya. kita angkat nilainya. Bagaimana leluhur kita mengajarkan kita untuk bisa mencintai alam, menjaga alam. Iya. Kalau dilihat memang banyak sekali ya kebudayaan di sepanjang Sungai Citarum dari mulai peninggalan-peninggalan sejarah begitu. Tapi ya ini saya juga ilmu baru nih Bu Ratna yang memang ternyata ada ya pohon tarum begitu. Ini Bu Ratna dari sisi akademisi ada nggak sih seperti mata kuliah atau peranan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengenalkan kebudayaan-kebudayaan seperti itu kepada mahasiswanya. Kalau di kampus gimana nih Bu? Kebetulan saya mengajar mata kuliah komunikasi budaya dan kearifan lokal ya. Jadi di sana memang mahasiswa itu selain mereka harus mengenal gitu ya budaya, dan mereka juga harus bisa mengaplikasikan gitu apa yang mereka pelajari, apa yang mereka gali. Jadi kalau kita lihat dari budaya itu misalnya kita tidak boleh menebang pohon A yang tadi Ibu bilang. Pamali itu pamali misalnya, itu. iya. Nah, kalau kita lihat itu pamali itu kan ada
ada filosofinya. Dibalik itu. Kenapa kok pamali? Jadi bukan cuma sekedar, nggak boleh pamali. Pokoknya nggak aku boleh takut, aja. pokoknya. Jadi kita nggak, kalau anak sekarang, kalau anak zaman dulu mungkin anak angkatan orang tua saya, dibilang pamali, udah titik, sampai di sana titik. Oke, pamali berarti kita nggak boleh ngerjain itu. Tapi kalau anak sekarang, ya itu mereka Ngapain pamali. itu? Lah kenapa? Dicari alasan, justru Kenapa bikin penasaran ya pamali? Bu Nah ya. itu, saya senang sama generasi sekarang ya. Mereka itu lebih kritis dalam hal positif, dalam hal ini memang harus Bu Ratna ya. Mungkin kita juga salut ya sama anak sekarang. Mereka itu selalu mencari kenapa sih, alasan dibalik kata pamali itu kenapa. Misalnya nggak boleh nebang pohon itu. Nah ternyata ketika ditelusuri, misalnya pohon itu ada historisnya. Dan ternyata kalau dikaitkan dengan alam, memang di situ itu memang untuk menjaga air supaya alurnya gimana gitu ya. Sama halnya mungkin kalau misalnya pamali lainnya tuh kayak kita nggak boleh main pas lepas maghrib itu, kalau lagi maghrib cepet masuk rumah, cepet masuk Boleh aja ya. Ada yang lewat gitu. kita langsung pamali aja. Tapi kan ternyata kalau ditelusuri secara keilmuan memang udara pada saat itu sedang ada perubahan dari siang ke malam dan itu kurang baik dan lain sebagainya. Nah, itu dia ya, kalau dari sisi akademisi akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari pamali itu kenapa sih begitu ya, semuanya ada alasannya ya. Sekarang kembali lagi ke Ibu Ratna, memang kondisi saat ini di lapangan seperti apa sih peninggalan-peninggalan sejarah gitu, minat dari masyarakat umum ataupun bahkan dari para mahasiswa nih Gen Z milenial terkait dengan sejarah yang ada di sepanjang Sungai Citarum ini seperti apa nih kondisinya Bu Ratna? Oke. Jadi kalau mohon maaf punten nanti ya teman-teman muda gitu. Jadi nanti kita akan libatkan juga nih teman-teman muda yang sudah bergabung di karena sini. harapannya besar banget nih ke generasi muda. ke generasi muda ini. Betul. Dengan yang saat ini dengan alat yang sekecil itu begitu harapannya ada banyak sekali sebenarnya yang keseharian itu mereka tahu, mereka lakukan. Diikat aja. Umpamanya Ikatannya sampai dikencangin. ke Cisanti nih, foto-foto aja gitu, foto-foto aja ya, nanti ditambahlah captionnya gitu. Ini ada di Cisanti yang daerah tangkapan air dan sebagainya, atau hayu jaga lingkungan dan sebagainya gitu. Iya, Bu. Dan kemudian yang lain mungkin kuliner. Ya sekarang lagi marak sekali nih kuliner. Kita punya sate Marangi umpamanya yang di Purwakarta ya. Iya, Purwakarta. ya terkenalnya di Purwakarta, Purwakarta ya. yang, Wanayasa, daerah Wanayasa itu sepanjangnya Marangi semua. Bu. Dekat dengan Citarum, melewati salah satunya lewat di Purwakarta gitu. Ya foto-foto aja nih kalau kan foto-foto aja gitu. Dan kemudian, nah harapannya ini bisa dinarasikan. Tentu kami dorong, kami juga menyebarkan atau mempublikasi apa yang ada di inventarisasi kami begitu. Kemudian di Batu Jaya itu eksotik banget kalau sore, keren untuk foto-foto yang kekinian gitu. Apalagi padi lagi menguning, keren, makanya ayolah ke Batu Jaya. Okay. Jadi teman-teman muda yang sebenarnya mereka bukan tidak tahu, tetapi masih sebatas itu loh, masih sebatas foto-foto. Kemudian upload sudah sangat bagus, tetapi tambah sedikit narasi, maka para generasi muda ini akan jadi agen yang sangat atau berkontribusi aktif sebenarnya di dalam publikasi kebudayaan, khususnya yang ada di sekitar aja, yang ada di sekitar itu sudah satu langkah yang cukup. Belum nanti ini bisa saya explore jadi apa lagi ya? Iya, betul. Bisa jadi karya budaya apa lagi ya? Iya. Oke, ada eceng gondok ini saya bisa yang selama ini jadi tas, anyaman apa? Mungkin akan lebih ke sana lagi. Pewarna alam, tanaman-tanaman endemik yang ada di sekitar Citarum. Jadi sebetulnya memang generasi muda ini bisa dikatakan bisa menjadi marketing ya, marketingnya kebudayaan, asalkan mereka distimulus dulu nih Bu ya, Siap. untuk bergerak dulu sama kebudayaan. Nih Bu Rati, untuk mahasiswanya sejauh ini
gimana sih minat mahasiswa terkait dengan mempelajari kebudayaan, komunikasi Oke. budaya, ini pasti berpengaruh sekali terhadap Oke. nilai budaya di Indonesia. Iya, saya setuju banget tadi Mbak Tresia bilang harus ada stimulus nih. Iya, iya, Memang iya. betul, memang Iya. betul. Jadi kalau misalnya dibilang nothing for free, ya emang benar. Memang harus ada stimulannya. Tapi stimulannya berupa apa? Nah, kami dari pihak akademisi, kami itu menstimulus mereka dengan apa? Dengan bagaimana caranya misalnya mereka untuk membuat konten, misalnya mereka membuat festival, misalnya festival kebudayaan atau konten-konten hal-hal sederhana kayak misalnya yang tadi Ibu Ratna bilang tinggal foto aja nih padinya lagi menguning, aduh kalau bahasa anak sekarang tuh estetik banget gitu ya. Nah udah gitu foto di sana, nah di bawahnya itu dengan apa misalnya mereka bisa campaign ya, mereka bisa campaign ini ada di sisi mana, ini ada kalau misalnya di bawahnya dikasih tadi kata Bu Ratna ada narasi-narasi yang berbau kampanye sosial ya, di mana mereka bisa mengkampanyekan nih, ayo yuk kita lestarikan sama-sama misalnya. Tuh kan kalau udah kayak gini mah siapa sih yang seneng, kita semua kan ya, kayak gitu-gitu lah ya. Jadi memang stimulan-stimulan kayak gitu memang harus ada Bu. Terus kayak misalnya kita dari akademisi kasih apa namanya analogi-analogi yang mudah difahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Kemudian kita kasih contoh-contoh kasus yang menarik di mata mahasiswa kayak gitu sih. Nanti mungkin ada stimulan lagi dari sisi Bu Ratna yang boleh jadi lebih oke nih, yang malah benar-benar bisa menggayat mereka untuk melakukan hal yang ya ke generasi muda. so Dari Bu Ratna nih, dari BPK sendiri ada nggak sih stimulan khusus yang mungkin diberikan kepada generasi muda untuk lebih mencintai budaya? Ada Mbak, jadi sebenarnya di pusat nih, di Jenput itu ada kegiatan Merdeka Belajar yang memang khusus untuk kebudayaan. Jadi magang bersertifikat kebudayaan. Mudah-mudahan yang di Unhas ada yang lolos nih, atau ada yang Di Unpas ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ada yang lolos. Nanti pengumumannya atau mulainya akan di Agustus. Jadi itu teman-teman akan disebar atau nanti mengikuti seleksi begitu, dan kemudian di magang sama dengan 1 semester kuliah. Kemudian yang lain mungkin bisa kami ekskavasi di Batu Jaya atau di tempat yang lain, itu bisa teman-teman bisa ikut bersama kami. Tentunya cuma memang ada hal-hal yang memang harus dibicarakan lebih lanjut. Ekskavasi lama. Jadi bagaimana nih ketika di sana mahasiswa dan sebagainya. Kemudian yang lain kami punya namanya fasilitasi yang bisa diakses oleh seniman, budayawan ataupun teman-teman muda, silakan jika memang punya kepedulian, punya aktivitas yang terkait dengan kebudayaan. Jadi itu bisa diakses dan nanti semua itu akan lewat di medsos kami begitu. Teman-teman bisa berkreasi dengan supporting yang ada di kami, atau kami punya media sosial yang juga bisa teman-teman isi gitu. Nah, itu dia ya. Dengan podcast, dengan Wah, ini mudah-mudahan bisa kolaborasinya terus berlanjut ya, Ibu Rati ya. Ini stimulus sudah diberikan dan mudah-mudahan ini dapat diterima juga dengan baik oleh generasi muda dan mahasiswa dan semua pemirsa Inspira TV di rumah juga. Ini terkait stimulus sudah ada. Ada nggak sih dari Bu Rati dari sisi akademisi program khusus begitu ketika untuk menuangkan sebuah konten misalnya, misalnya dalam sebuah acara atau pagelaran begitu yang bisa ditunjukkan langsung nih, dinikmati karya dari mahasiswanya terkait dengan kecintaan terhadap budaya? Jadi gini ya Bu Tresia, kebetulan banget nih Bu, saya ini di semester ini memang sedang pegang mata kuliah komunikasi budaya dan kearifan lokal, dan UAS kami ini adalah pagelaran budaya Bu. Jadi bukan UAS tertulis lagi? Enggak. Jadi jadi UASnya ini pagelaran budaya, which is budayanya itu kita nggak bisa milih Bu. Itu semuanya karena kami ini ada banyak kelasnya Bu. Jadi satu kelas itu kami bagi menjadi 3 kelompok.
menjadi 3 kelompok. It means satu kelompoknya itu ada sekitar 14 sampai 15 orang dan mereka itu akan menampilkan kebudayaan-kebudayaan seperti pakaian adat, kemudian makanan tradisional, kemudian misalnya permainan tradisional atau tarian tradisional. Jadi nanti masing-masing kelas itu akan menampilkan itu, Bu. Jadi kami itu tim dosen itu mengundi nih budayanya apa. Jadi mereka menerima saja ya? Betul. Jadi memang di awal semester sampai tengah semester sampai sekarang juga kami itu tetap memberikan materi mengenai kebudayaan. Seperti materi yang minggu lalu terakhir saya sampaikan itu kita bicara mengenai culture shock, Bu. Mengenai gegar budaya. Bukan kaget budaya ya, Bu ya. Culture shock. Tentang gegar budaya gitu. Bagaimana berhadapan dengan budaya baru, bagaimana beradaptasi dengan budaya baru. Nah, tapi dalam hal ini mereka tetap mempersiapkan untuk event tersebut, Bu. Nanti di akhir semester ini kalau tidak ada perubahan, insya Allah kami akan menyelenggarakannya di bulan Juni tanggal 11-an di tempat kami. Jadi setiap kelompok, bulan depan, setiap kelompok itu akan mempresentasikan itu makanan, kemudian fashion show. Fashion show di situ biasanya mereka itu menampilkan pakaian adat dari pengantin pria dan wanita. Kemudian ada upacara adat. Ini merupakan event tahunan yang biasa tim dosen lakukan untuk mata kuliah ini gitu, Bu. Oke, jadi setiap tahun rutin ya. Pasti Iya. mahasiswanya antusias dong, Bu, kalau ujiannya bukan lagi ujian Antusias tertulis. banget, Luar antusias biasa. banget. Jadi kecintaan budaya terhadap Iya. saat ini itu mungkin bukannya berkurang karena stimulusnya juga yang mungkin kurang Betul. tepat. Tetapi ketika generasi muda distimulus dengan baik, ini feedbacknya juga akan maksimal saya rasa ya. Salah Betul. satunya dengan program yang diberikan oleh pihak akademisi teman-temannya Ibu Ratih begitu ya. Iya betul, apalagi sekarang kan fasilitas sudah sangat memadai ya Ibu. Kita itu kalau zaman dulu itu mencari sumber bacaan, mencari sumber gimana ini upacara adatnya dan lain sebagainya itu agak sedikit sulit gitu kan. Kalau sekarang dimanapun, kapanpun kita bisa cari apapun yang kita mau gitu. Jadi alhamdulillah so far kalau saya melakukan update setiap minggunya dengan mahasiswa-mahasiswa kami, itu mereka itu selalu ada update yang bawa angin seger gitu, Bu. Jadi kita tuh kayak tambah positif. Aduh, ini anak-anak tuh mereka, harapan kami adalah mereka bukan hanya memahami saja, tapi juga mereka juga bisa mengaplikasikannya secara langsung, dan mudah-mudahan nilai-nilai budaya lokal di mana kita highlight ini sebagai local wisdomnya ya, atau kearifan lokalnya itu bisa mereka aplikasikan juga di kehidupan mereka di realita. Wah, ini sih keren nih program pagelarannya sangat keren. Kalau dari BPK sendiri ada nggak sih program serupa atau pagelaran serupa yang mungkin kalau tadi diselenggarakan oleh pihak akademisi dari BPK-nya, ada nggak, Bu, seperti itu? Ada. Jadi kami mungkin yang untuk adik-adik nih di bawah mahasiswa gitu, kami ada kegiatan sekarang namanya Sakola Budaya gitu. Jadi kami ajak mereka ke tempat-tempat bersejarah atau ke maestro, belajar bersama para maestro begitu. Kemudian nanti dia akan mempraktekkan nih di selesai kegiatan, atau kita bawa ke tempat-tempat bersejarah, kemudian ada pemandu di sana. Karena tetap harus ada edukasi, pembelajaran, transfer pengetahuan di situ. Kemudian di akhir kegiatan mereka bisa menuliskan apa yang mereka dapat lewat tulisan atau lewat karya lain, bisa komik, bisa tari, bisa video, bisa ya yang passionnya mereka. Senangnya Jadi tidak harus dengan menulis. Tidak semua generasi muda itu nanti akan jadi penulis, tetapi bagaimana ketika dia menuliskan, maka kami akan beri arahan, kalau menulis yang baik ya begini, seperti ini gitu ya. langkah-langkahnya, bagaimana kalau citasi dan sebagainya. Ini dari awal juga kita dampingi begitu. Tetapi mengasah mereka kreatif ketika ini sebenarnya kan saya bisa bikin desain batik. Ketika kami ajak banyak relief nih, dari relief kita angkat ke
alih media. Oh, Iya, iya, Alih iya, media. iya. Jadi kan seperti itu ya. Jadi Iya. anak-anak muda juga biar alih media. Atau ada naskah kuno nih. Udah susah nih anak-anak sekarang baca huruf Sunda. oke, baik ya. Kemudian yang mahasiswa atau komunitas. Jadi mahasiswa tentu bisa mengakses yang tadi fasilitasi bidang kebudayaan yang ada di kami. Atau yang lebih agak ini memang agak berat sebenarnya. Dana Indonesiana itu di Direktorat Jenderal Kebudayaan, tetapi kami pun akan sounding ke teman-teman mahasiswa, ini bisa diakses loh oleh kalian gitu. Jadi akseslah untuk menuangkan ide gagasan mereka itu keren-keren gitu, gila gitu. Kalau tidak ada ruang untuk mereka, nah ini yang bisa bikin frustasi atau gregetan gitu. Nah, ya, jadi kreativitasnya sudah baik, sudah tinggi, tapi tidak ada yang mewadahi dan memfasilitasi ya, begitu. Kemudian sanggar juga, yang sanggar, jadi ini yang tidak diakomodir di jadi pendidikan yang di luar sekolah gitu. Jadi ada di sanggar, ada di paguyuban, begitu memakai skema yang fasilitasi. Oke, baik. Ini kebetulan kita akan menampung juga aspirasi dari generasi muda yang salah satunya diwakili oleh mahasiswa dari Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan yang tengah hadir di tengah-tengah kita menyimak perbincangan kita. Ini kita akan sapa dulu. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Halo. Oke, sehat ya, semangat ya. Semangat. Ini kita sedang berbincang tema yang sangat menarik gitu. Dari tadi kelihatannya berbisik, penasaran, ingin langsung bertanya kepada narasumber. Silakan mungkin Mangga akan diwakili oleh siapa yang ingin bertanya kepada Ibu Ratna dan juga Ibu Ratih, silakan. Disebutkan namanya ya, Neng ya. Assalamualaikum, nama saya Shelmita Gata dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Saya mau nanya kepada Bu Ratna, benar nggak sih Bu kalau Sungai Citarum itu memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Tarumanegara? Oke, Selomita ya? Iya. Oke, terima kasih Selomita, pertanyaannya sangat kritis sekali. Langsung saja dijawab oleh Ibu Ratna. Nih gimana Bu Ratna, apakah iya? Jadi dikasih pertanyaan yang cukup sulit nih. Jadi intinya adalah banyak sungai-sungai besar yang di sana juga tumbuh peradaban-peradaban yang sangat besar. Sungai Kuning, Tigris, kemudian Sungai Nil yang di luar kita gede-gede. Yang dari SD kita baca belajar itu. ya? Dan kemudian di Jawa Barat nih, bagaimana Citarum dengan lupa lagi Tarumanegara ya. Tarumanegara. Salah satu peninggalannya Tarumanegara itu ada di dekat muara Sungai Citarum. Jadi ada di Batu Jaya, kompleks percandian cukup besar itu. Ada sekitar 5 km persegi luasannya. Dari situ memang sungai kan memang ini sumber kehidupan gitu. Jadi sudah pasti banyak permukiman yang ada di sepanjang sungai, mungkin termasuk Tarumanegara yang punya peninggalan di Batu Jaya. Kemudian peninggalan Tarumanegara yang lain itu juga di dekat sungai, walaupun ini tidak di Citarum, ada di Ciaruten, Muara Cianten, itu semua di dekat sungai-sungai besar yang ada di Bogor nih, masuk Kabupaten Bogor. Yang ini telapak kaki Purnawarman yang mungkin dulu kalian pernah baca gitu. Nah, sesekali ke sana. Nah, wajib atau ayo bareng ibu langsung gitu. diajak langsung sama Ibu Ratna nih. Ke sana. Tapi itu tadi mohon ya kemudian mengajak kalian nih untuk bisa apa sih ya yang bisa dari foto yang saya punya, saya datang ke sini, saya bisa tulis lagi sedikit. Nah tentu kami pun
menyampaikan informasi publikasi yang sudah dilakukan melalui media sosial kami. Jadi tadi kembali ke Citarum dengan Tarumanegara. Jadi sudah pasti sebuah kerajaan harus memiliki sumber daya alam yang cukup kuat untuk mendukung keberadaan sebuah pemerintahan, karena di situ ada rakyat, ada apa yang harus ketersediaan pangan dan sebagainya. Dan sungai ini menjadi salah satu sumber utama kehidupan. Kemudian jalur komunikasi mah dulu pakai dari hulu ke hilir mah pakai sungai. Kalau sekarang sudah di udara ya, dan tidak terlihat kalau sekarang. Benar. Makanya sungai yang kemudian dulu menjadi sebuah itu jalan tol kalau dulu. Jalan tolnya pada masa belum, jalan darat juga belum selancar sekarang, apalagi sekarang sudah jalur darat lancar, pakai tol yang benar-benar yang kita tahu sekarang. Nah, dulu tuh ya air itu, ya sungai itu gitu. yang jadi jalur cepatnya komunikasi. Transportasi. Ini ilmu baru juga nih. Memang kalau misalnya kita kaitkan dari segi nama juga Citarum dan Tarumanegara ada kaitannya, dan ternyata Sungai Citarum ini merupakan jalur komunikasi pada zaman dulu begitu ya. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Selomita ya. Jadi udah nggak ini ada kaitannya nggak sih? Sudah tentu jelas ada begitu ya Ibu Ratna ya. Baik, itu terkait dengan Sungai Citarum. Mungkin ada lagi, kita akan tampung lagi aspirasi dari teman-teman. Silahkan, ada lagi nggak? Ada, masih ada ya, silakan. Nanyanya jangan susah-susah. Perkenalkan, saya Korina Putri, mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Ingin bertanya kepada Bu Ratih, apa sih Bu peranan komunikasi budaya dalam melestarikan lingkungan? Waduh. Gimana nih Bu? Ini nge-challenge kayaknya. Challenge Coba dosennya niatnya katanya. apa nih? Iya, saya ditanya di kelas katanya, mumpung di Inspirat ini saya mau balik nanya ke dosennya. Biasanya Saya deh. tanya ya. Iya, jadi kita yang ditanya. Bagaimana peranan budaya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, budaya ini tentu saja memiliki peranan yang sangat penting ya dalam pelestarian ya, tadi bicara mengenai pelestarian. Karena kalau misalnya kita lihat seperti yang saya presentasikan waktu di Genesis di Jepang tahun 2018, 5 tahun yang lalu. 5 tahun nggak terasa ya. Nggak terasa. Udah kangen belum Bu sama Jepang Bu? Aduh. Jadi kalau kita lihat di sana itu saya bukan membuat atau melakukan riset baru, membuat kultur baru atau membuat pola baru untuk komunikasi seperti apa sih untuk pelestarian, komunikasi budaya seperti apa sih yang dilakukan untuk pelestarian sungai. Sebetulnya kita lihat lagi ke filosofi Sunda, yaitu nyantri, nyunda, nyakola. Sudah itu saja, intinya itu saja. Kita sosialisasikan lagi itu. Kenapa nyantri, kenapa nyunda, kenapa nyakola? 3 filosofi penting itu ketika kita bicara nyantri. Orang nyantri itu beriman. Beriman itu pasti bersih. Minimal dia cuci tangan sehari 5 kali, wudu Mbak. Iya, Minimal betul, dia menjaga kebersihan. Setuju. Iya juga sih ya. Iya. berarti ya. Jadi kalau misalnya di COVID kita bilang harus menjaga kebersihan, ya kalau kita nyantri, insya Allah minimal 5 kali kita membersihkan diri. Minimal 5 kali wudu. Nyantri. Kalau orang nyantri itu pasti dia menjaga kebersihan. Kemudian filosofi selanjutnya nyantri, kemudian nyunda. Ya, orang Sunda seperti kita ketahui bersama, orang Sunda itu resik, Mbak Tres. Iya, pride ya, Sunda Pride ini. Orang Sunda itu resik, seneng yang bersih-bersih, seneng yang bagus-bagus, seneng yang estetik lah kalau istilah anak sekarang. Pasti mereka akan menjaga kebersihan. Yang pertama, keindahannya enak dilihat gitu. Karena tadi sebelum ini saya ngobrol sama Bu Ratna bilang itu tuh rumah itu menghadapnya itu bukan menghadap sungai tapi membelakangi. Dari sana saja kita sudah bisa melihat ada yang miss nih. Harusnya kita baliknya ke sungai supaya apa? Supaya kita menjaga apa yang kita lihat. Halaman depannya. Toh kan sekarang orang-orang pada pengen ke valley gitu ya, kemudian ke villa-villa gitu yang depannya ada sungainya, yang depannya ada danaunya, ya kan? Nah itu, balik lagi yang tadi, nyantri, nyunda, dan yang terakhir nyakola.
Nyakola itu kita berpendidikan, nyakola itu kita berpikir artinya. Nah artinya di situ ketika kita menjalankan itu sebagai orang yang nyakola, nggak mungkin dong kita merusak lingkungan, nggak mungkin dong kita tidak menjaga kelestarian alam gitu. Jadi sebetulnya dalam hal ini kebudayaan itu bukan kebudayaan baru yang harus kita bangun di sini, tapi dengan local wisdom yang kita miliki, kita tinggal kembali saja ke sana, kita tinggal menjalankan lagi apa yang ada, yang sudah sebetulnya ada di Tatar Sunda ini, yaitu Nyantri, Nyunda, Nyakola. Insya Allah Citarum Harum itu akan kembali lagi. Akan kembali lagi. Iya dong. Walaupun misalnya ada, kalau permasalahan ada saja, Pasti. tapi insya Allah nanti dengan bantuan beberapa program Iya, BPK betul. ini akan kembali harum lagi seperti yang tadi dikatakan oleh Seperti Ibu. yang diharapkan. Jadi Iya. jangan sampai gini, Tetres, ada istilah toilet dunia itu rame lagi di Asia. Itu kan kayak sedih ya saya dengarnya. Saya juga kaget waktu dibilang ini toilet dunia. Waktu itu saya diajak sama Bapak Doni Munardo, waktu itu ketua BNPB, berdiri di atas sampah yang di atas Citarum. Ngeri nggak? Jadi ini Citarum, terus di atasnya sampah. Bapak itu kan tinggi besar ya. Saya udah deg-degan pas dia ngelangkah mau ke sana, itu takutnya dia tenggelam gitu Iya, kan. ternyata Enggak, itu berarti udah sepadat apa Tetap ya? foam Berarti gitu ya? ini udah Sampahnya udah foam banget. iya, sampahnya udah solid. Itu saking ngerinya gitu. Ya alhamdulillah sekarang anak muda sudah banyak yang aware ya, sudah banyak komunitas-komunitas yang mengajak, menginspirasi generasi muda untuk ayolah bergerak, ayolah kalau bukan kita siapa lagi gitu. Emang sih itu kayak istilah yang aduh klasik banget, kalau bukan kita siapa lagi. Nah terus mau siapa? Iya. Sungainya mau ngebersihin diri sendiri kan nggak mungkin. Ya kita yang ngerusak ya kita yang beresin Iya, lah. kita yang muda, Gitu. kita yang harus lebih dulu aware Iya. begitu ya Bu Rani. Iya, betul. Kita akan kalau tadi mahasiswa yang bertanya kepada dosen dan juga narasumber kita, sekarang akan dibalik nih. Saya Yes. akan mengetes mahasiswanya. Yes. Ini seru karena mahasiswa belum tahu sebelumnya pertanyaan ini. Kita akan lihat seberapa jauh edukasi mahasiswa, literasi mahasiswa terkait dengan Sungai Citarum. Nanti ini ada sedikit permainan ya Ibu Rati dan juga Ibu Ratna, di mana saya akan bertanya kepada mahasiswa dan mahasiswa cukup menuliskan false or true, salah atau benar terkait dengan pertanyaan saya. Yang pertama, rasanya susah-susah gampang begitu ya. Pertanyaan yang pertama, apakah Sungai Citarum adalah sungai terpanjang di Indonesia? False or true? Coba, jangan nyontek, ini aja nggak apa-apa. True or false coba. Salah ya? Jadi, Ini kayak kompakan. kompak ya? Ada Betul jawabannya. Oke, ada yang mau ngasih pendapatnya? False kenapa? Atau pokoknya ikut teman sebelah saya? False ya? Oke, atau mungkin dari Ibu Ratna ingin memberikan opini kata mahasiswa, katanya ini salah, bahwa Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Kata mereka salah. Menurut Ibu Ratna, pernyataan dari mahasiswa itu betulkah salah? Tapi mereka jawabnya betul. Betul. Salah. Iya, betul salah. Gitu. Salahnya mereka itu betul. Jawab salah, Jawaban- tapi itu betul. tapi itu betul. Iya ya. Tetapi menarik kalau mereka yang ngomong. Coba ada nggak Bisa yang bilang sedikit salah, memberikan gitu? pendapat? Menurut pendapat Anda Ayo, salahnya siapa? apa? Kenapa salah? Ini nilainya Nggak ditambah loh nyontek kan? nanti. Ini nggak- Sama nggak- Ibu Ratih nilainya ditambah. Catat langsung NPM-nya ya. Mungkin sama Ada. itu Putri, Oh, ya ada. Putri Siapa? pakai Putri mic-nya. ya? Nah, ada mic-nya Putri ya. Boleh. Menurut Putri gimana nih, Put? Karena sungai terpanjang di Indonesia kan Sungai Kapuas, bukan Sungai Citarum. Oh, gitu ya. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas menurut Putri. Nah, itu pintar juga nih Putri. Pintar juga ya Bu Ratna. Faktanya. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari Bu Ratna. Oke, jadi Indonesia memang memiliki banyak sungai-sungai yang cukup besar juga. Kapuas, Batanghari, Musi, kemudian di Jawa sendiri ada Citarum, ada Brantas, ada Bengawan Solo. Bengawan Solo, kemudian yang di ujung Jawa Barat masuk ke Jawa Tengah, lupa namanya. Apa tuh? Sungai Citandui. Citandui ya. Ada Citandui walaupun tidak sepanjang Citarum, tapi dia
melewati provinsi. Jadi dari Kuningan apa ya? Cirebon, kemudian dia sampai ke Cilacap. Jadi hilirnya ada di Cilacap. Begitu ya. Dan sepanjang Citandu ini juga menarik lagi nanti untuk ya kita ngobrol gitu lain waktu kali ya. Baik. Baik, berarti sungai Atau terpanjang di teman-teman Indonesia. muda nanti yang punya acara untuk itu gitu. Iya. Teman-teman muda nih yang bisa nginisiasi Ya apa nanti ya, mungkin kegiatan kita yang- nanti collab event gitu Bu di tempat yang bisa tadi padi langsung menguning ya. itu. Kita bikin eventnya di sana gitu kan, jadi keren. Iya, gitu. keren ya. Tapi ini mahasiswa-mahasiswa kita ini berarti pinter-pinter ya. Jadi ternyata Oh iya dong. siapa dong dosennya gitu. dosennya ya. Unpas Pride ini. Iya Ya dong. Jadi memang betul ya jawaban dari teman-teman bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Indonesia itu salah karena Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat ya Bu ya. 297 kilometer nih. Iya. Hampir 300 Hampir ya. 300. Jadi bukan di Indonesia. Berantas mungkin Berantas itu juga panjang walaupun mungkin masih di bawah ya. Nanti di googling ya. Kalau panjangnya nanti di googling panjang mana. Oke, Iya, baik. iya, Sekarang iya. kita ke pertanyaan yang kedua, tetap false or true. Apakah ini pembahasan yang tadi sebenarnya kalau menyimak langsung tahu Ini ya. gurunya juga jadi ini nih. Ya tadi ngomong apa ya gitu. Apakah banyak peninggalan kebudayaan di Sungai Citarum? Nah, false or true? Coba. Coba dilihatin ke kamera. Oke. Kayaknya kompakan semua Kompakan ya semua jawabannya. ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang mau berbeda juga nggak apa-apa. Oke. Iya. Jawabannya adalah true, dan true itu tadi sesuai dengan pembahasan kita, betul sekali ya. Banyak sekali peninggalan kebudayaan di Sungai Citarum, baik sejarah, kearifan lokal, kepercayaan, betul ya. Jadi menyimak Bu dari tadi. Iya, ya. berarti menyimak. Baik yang disampaikan sama Bu Ratna tadi kan ada fakta-fakta peninggalan sejarah ya, kemudian kebudayaan seperti apa gitu ya, yang tangible dan intangible-nya tadi sudah Iya, dijelaskan. betul sekali Bu Ratni. Berarti ini menyimak ini. Menyimak ya, cerdas-cerdas gitu. Oh ya. Pertanyaan terakhir, tetap false or true. Apakah ini rasanya agak sulit nih ya, nggak boleh nyontek ya, nggak boleh nyontek. Kan bawa ya. rasanya. Mudah-mudahan bener semua lagi. Apakah benar titik nol Sungai Citarum berada di situ Cisanti? Nah, loh, ayo, benar salah? Gak boleh nyontek, salah nggak? Gitu. Ini False nggak or lagi true? ujian semester loh. Nanti ujian semester Juli. Boleh, salah benar. Salah benar salah. Ayo, true or Coba langsung false. tunjukin ke kamera. 1, 2, Dua, 3. tiga. Tring. Nah, ini menarik nih. Ada yang beda nih. Menarik nih. Menarik Kesempatan nih. ngomong, beri kesempatan ngomong. Coba boleh kasih mic-nya, boleh dengan siapa? Boleh dong dikasih alasannya. Menurut Anda kenapa salah gitu? Perkenalkan, nama saya Zidan Ramadhani dari angkatan 20. Menurut saya salah karena Apa? Pengen beda? Apa gimana? Biar ini. jujur saja saya nggak tahu, tapi ya firasat saya salah gitu, bukan di situ. Oke, tapi keren, jujur loh, jujur ya, karena nggak tahu, karena bukan ikut-ikutan temennya ya, karena memang nggak tahu. Oke, jawabannya sebetulnya titik nol Sungai Citarum memang benar ada di situ Cisanti. Jadi sebetulnya jawabannya true. Tapi saya sangat apresiasi loh sama Anda yang memang mengutarakan. Oke, berikan tepuk tangan buat kita semua. Oke, jawabannya keren-keren. Kembali lagi ke topik kita terkait dengan Sungai Citarum nih, Ibu Ratna. Banyak program yang dilakukan oleh BPK. Namun sejauh ini apakah ada kendala atau masalah yang dialami terkait dengan pelestarian kebudayaan di lingkungan Citarum, Sungai Citarum, Bu? Ya, jadi sebenarnya Citarum yang mau kita angkat ini baru kali ini kita akan inisiasi. Oh, Yang tadinya mungkin komunitas
pernah melakukan bekerjasama dengan dulu BPNB, kantor kami namanya. BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya. Atau dengan teman-teman yang ada di Serang, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Tetapi dengan BPK ini memang baru setahun ini kami on dengan tugas fungsi kami yang pelestarian cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan maupun ODCB, objek yang diduga cagar budaya. Sehingga ini menjadi tantangan besar bagi kami, bagaimana kami bisa mengajak bareng-bareng lah ini untuk ayo ke depan tata kelolanya biar bisa fokus gitu. Kalau semua sendiri-sendiri kelihatannya nggak nendang deh, hilang gitu. Betul. Hilang. Bagaimana kemudian tata kelola ini bisa berkelanjutan untuk lingkungan maupun untuk pelestarian kebudayaan yang terkait dengan tinggalan yang ada di sepanjang Citarum. Dan alhamdulillah kan ini melewati 11 atau 13 kabupaten kota, tetapi yang sekarang ada 6. Jadi ya separuh lah kabupaten kota yang ikut terlibat bareng-bareng, termasuk dengan provinsi. Dan kami didukung penuh oleh Direktorat Jenderal melalui direktorat-direktoratnya. Jadi harapannya kita bisa bikin lebih kokoh lagi nih. Bisa bikin kokoh lagi, inventarisasi mungkin pelibatan generasi muda, mahasiswa dari kampus bisa turun dengan inventarisasi. Oh, yang basicnya yang ada apa sih yang biologi gitu mungkin nggak apa-apa. Biologi begitu dengan kekayaan hayati yang ada, kemudian yang ada Unpas yang punya ilmu budaya. Komunikasi budaya, komunikasi budaya, kemudian kampus yang lain juga memiliki ini bisa terjun percepatan untuk inventarisasi. Dari inventarisasi bisa kita mana nih yang harus ditindaklanjuti dengan cepat investasi nih, penelitian, karena riset itu menjadi investasi. Karena dengan riset kita akan tahu nih hasil riset. Oh ini basisnya semua data lapangan gitu, sehingga tidak lepas dari apa yang dari ada di yang masyarakat. Jadi tantangannya cukup besar juga karena waduh kami ya lagi-lagi biasanya anggarannya kami belum ada. Nah maka anggaran selalu kita agak ya udah nggak usah ngomong anggaran dulu. Apa yang bisa bisa dialihkan atau skala prioritas. Kan biasanya memang yang di kebudayaan memang ada event nih biasanya. Nah event bisa kita sambungin jadi satu gitu. Jadi yang besok silakan teman-teman kalau harapan kedepannya ya ini kolaborasi nih mudah-mudahan terjalin juga nih antara BPK dan juga pihak kampus. Mudah-mudahan ini memang kita sama-sama punya misi visi yang sama untuk melestarikan lingkungan Sungai Citarum begitu ya Ibu ya. Ini nggak kerasa rasanya perbincangan kita sudah melewati banyak sekali bagaimana program, kendala, solusi untuk melestarikan kebudayaan khususnya di area Sungai Citarum. Mungkin terakhir dari Ibu Ratih memberikan harapan dan juga kedepannya bagaimana pelestarian yang harus dilakukan dari sisi Anda sebagai seorang akademisi, Ibu. Oke, baik. Tentu saja harapan saya kita bisa berkolaborasi ya Bu ya, kedepannya kita bisa berkolaborasi secara holistik untuk pelestarian lingkungan karena ini keberlangsungan buat hajat orang banyak gitu ya. Jadi istilahnya apa ya? Tadi dengan penelitian, mungkin penelitian juga bisa menjadi dasar kita untuk melakukan hal-hal langkah-langkah apa nih yang strategis untuk menjaga kelestarian. Dan tentu saja ada pula program dari kampus itu yakni pengabdian. Mungkin kita bisa melakukan penelitian dan pengabdian bersama-sama untuk menjaga kelestarian Sungai Citarum dan tentu saja untuk membuat Citarum menjadi harum seperti sedia kala. Iya, mungkin terakhir singkat saja closing statement dari Ibu Ratna terkait dengan perbincangan kita untuk pemirsa Inspira TV semua di rumah. Tentu dengan kegiatan ini kolaborasi karena tidak bisa kita melakukan sendiri semua kegiatan semua tata kelola yang ini memang membutuhkan semangat effort yang sangat tinggi untuk
keberlanjutan Citarum berikut dengan kebudayaan yang ada. Jadi kolaborasi menjadi kunci utama kita dalam pengelolaan Sungai Citarum agar lebih berkelanjutan begitu. Baik, itu terima kasih Bu Ratna. Ya, itu dia pemirsa, perbincangan yang sangat menarik, banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang tidak kita ketahui dan banyak sekali ilmu yang kita dapat dari perbincangan tadi terkait dengan pelestarian kebudayaan dan juga di lingkungan. Tugas kita adalah melestarikan dengan versi terbaik kita, bisa dengan postingan untuk generasi muda, dengan cara mencintai, dengan cara berkunjung, dan dengan cara mulai habit dari diri kita sendiri. Itu merupakan pelestarian lingkungan juga, dan tetap cintai kebudayaan kita, karena kebudayaan ini adalah kekayaan pribadi yang kita miliki dan tidak bisa dialihkan dengan apapun. Terima kasih Ibu Ratna yang telah meluangkan waktu, terima kasih sekali, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rati dan juga teman-teman dari mahasiswa ilmu komunikasi. Terima kasih sudah sangat semangat dan juga antusias ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang ada di studio, dan tentunya juga bermanfaat untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan Inspiratalk yang kali ini bekerja sama dengan Lab TV Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan. Saya Tresia Wulandari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.